Bismillahirrahmanirrahim. Sifat amanah. Sifat nomor 2 yang wajib di para rasul. Kita baca dulu bareng ya. Sifat yang wajib di rasul berapa? 4. Sifat yang wajib di rasul 4. Sifat yang mustahilnya 4 juga ya. Kita baca. Sidik, amanah, tabligh, batonah, kizib, hianat, kitman, biladah, benar, terpercaya, menyampaikan, bohong, hianat, menyembunyikan, dan bodoh. Ya, bodoh ya. Dan bodoh ya. Nomor 2, sifat yang wajib di rasul, sifat amanah. Bareng. Wa yajibu fi haqqihim alaihimus salatu wassalam al amanah wa diduha al hiyanat. Wajib hak para rasul bagi mereka, bagi para rasul, rahmat dan keselamatan. Sifat amanah, artinya amanah itu terpercaya. Kebalikannya, perlawanannya dari amanah itu adalah hianat. Hianat itu hianat ya. Jadi sifat mustahilnya hianat. Sifat yang wajibnya amanah, terpercaya, amanah. Wajib para rasul, para nabi memiliki sifat amanah, terpercaya. Mustahil para nabi, para rasul itu berkhianat. Khianat itu berarti tidak bisa dipercaya. Berarti ya, khianat itu ya, tidak bisa dipercaya. Kalau kemarin sidik benar, perlawanannya kiji bohong gitu ya. Kalau ini mah amanah, terpercaya, perlawanannya hianat. Bisa dipercaya, amanah bisa dipercaya, atau sebuah kepercayaan. Diberi amanah, dikasih kepercayaan, berarti gitu ya, amanah. Kayak anak gitu ya. Anak itu berarti kan amanah. Anak kita itu ya, kepercayaan dari Allah, amanah. Harta amanah juga, kepercayaan dari Allah kepada kita kalau kita dikasih harta. Ilmu amanah ya. Ilmu, jabatan, nah itu semua amanah gitu ya. Makanya kita suka dengar ya, belum dikasih anak aja ini gitu ya. Oh, belum dipercaya kali gitu. Kita suka begitu ya. Belum dikasih anak aja ini, oh belum dipercaya kali gitu ya. Gak apa-apa gitu, gak apa-apa. Amanah. Nah, karena itu adalah amanah, kepercayaan, maka jangan dihianati gitu berarti ya. Maka jangan dihianati. Kalau dihianati nanti Allah enggak kasih kepercayaan lagi. Sama ya, suami juga sama istri begitu ya. Kalau kepercayaan suami, kepercayaan istri sudah dihianati, bagaikan apa? Kaca yang pecah, tidak bisa diperbaiki kembali, gitu katanya. Kalau suatu kepercayaan itu dihianati, itu ibarat kaca yang pecah. Bisa nggak kaca pecah diperbaiki? Nggak. Dilem, disolasi ban, tetap aja retak, tetap aja jelek gitu ya.
Begitulah kepercayaan, jangan coba-coba dihianati. Sekali hianat, kayaknya seumur hidup nggak bakalan percaya lagi. Kemarin dia begitu, gitu. Udah kalau udah begitu udah ribet ya. Kasih duit, kasihin ya ke sono, malah dipakai ngopi gitu. Udah nggak bakal nitip lagi sama dia, gitu ya. Kemarin aja pakai ngopi, gitu ya. Walaupun dia bilang enggak sekarang mah enggak, udah tobat, kita tetap aja nggak percaya ya. Udah nitip arisan malah dibeliin sayuran. Udah susah itu kalau udah begitu, susah itu ya. Kemarin aja lagi jadi pejabat dia begitu, udah nggak dipilih lagi udah kalau gitu ya. Kapok, hianat. Mustahil para rasul mah hianat, mustahil, pasti bisa dipercaya. Amanah banget para rasul mah, wajib mereka itu amanah. Nomor 1, wajib menurut akal para rasul mempunyai sifat terpercaya. Jelas ini mah ya. Akal kita ngerti, nerima banget kalau rasul itu amanah. Makanya ya Nabi itu waktu muda dapat julukan Al-Amin, gitu ya. Al-Amin, orang yang sangat terpercaya. Al-Amin itu, amin amanah sama ya. Amin amanah, orang yang paling terpercaya, gitu ya. Itu gara-gara apa itu? Punya gelar itu gara-gara waktu dagang kerjasama dengan Siti Khadijah sebelum jadi suami nih ya. Sebelum jadi suami kan Kangjeng Nabi itu pernah kerjasama dagang dengan Siti Khadijah ya sebelum nikah. Siti Khadijah itu pemodalnya, yang punya modal ya, Nabi yang dagang gitu ya. Nah itu selama dagang itu nggak pernah hianat Kangjeng Nabi itu ya. Dikasih modal sekian, untung sekian, semua dikasih tahu lah, dilaporin gitu ya, secara transparan kepada Siti Khadijah. Makanya terpercaya banget gitu ya. Kita juga suka punya anak buah ya kalau dagang, suka punya anak buah ya. Cuman susah banget ya nyari anak buah yang amanah gitu, yang amanah itu. Kalau kata bahasa kita jujur lah, amanah gitu, jujur gitu ya. Ya Allah, apalagi kalau bagian megang duit, ini udah susah deh itu. Ada peribahasa ya, duit mah kagak ada. Itu ya. Duit mah kagak ada saudaranya, nggak kenal majikan, nggak kenal tuan, nggak kenal temen. Duit mah ya, udah duit mah dah susah banget, duit mah ya. Susah kita ya kalau mau nyari anak buah, karyawan ini yang amanah gitu ya. Dititipin kontrakan, gitu ya. Orang kontrakan udah pada bayar, dia kagak nyetor ke kita. Ya lah susah dah, duit mah dah gitu ya. Ntar kalau ditagih alasannya banyak banget. Kemarin anak saya belum bayaran, saya pinjem dulu katanya. Main laki mau ngerokok kagak punya, saya beliin rokok dulu ya. Susah udah ya, udah ada susah ya. Lah duit orang dipakai beli rokok dulu ya. Susah ya. Masalah duit masalah, mendingan jangan megang duit, udah susah banget. Mendingan jangan megang duit itu ya. Udahlah kasih aja duit mah yang amanah gitu ya. Mudah-mudahan kayak kita mah, udah susah banget dah salah amanah ini ya. Al-Amin, Nabi punya julukan Al-Amin, orang yang sangat terpercaya, orang yang sangat jujur. Kemarin saya jelasin ya, Nabi kalau dagang suka ngasih tahu modal kan gitu ya. Ini saya belanjanya sekian, terserah Bapak mau ngelebihin berapa. Gitu ya Nabi mah itu ya. Bukan kayak kita ditawar 70, belum dapat modalnya gitu ya. Padahal belanjanya 30 gitu ya. Kamu udah ngebohong mulu ya. Nabi mah dikasih tahu modalnya, ini belinya belanjanya 30.000. Silakan Bapak Ibu mau ngelebihin berapa ke saya, udah gitu aja Nabi. Terserah. Saking amanahnya Kangjeng Nabi. 2, tapi yang tadi jangan dipakai sama kita, jangan ya. Model dagang kayak Nabi di kita jangan dipakai, jangan.
Berapa ini terong mang? Ini belanja di Cibitung di induk ini saya sekilonya 15.000 ini terong. Terserah ibu mau beli berapa? Ya udah 16.000 aja dah mang. Gitu. Paling kita mau ngelebihin 1.000 gitu ya. Kalau model masyarakat kayak kita maksudnya gitu ya. Udah kita mah. Yang penting kita mah jangan ngebohong. Udah aja gitu. Ini kita ngejual terong nih. Berapa ini mang terong mang? Udah terong seperempat 5.000 gitu ya. Nggak boleh 3.000, jangan udah. Nah gitu, nggak usah bilang modalnya kayak kagak, jangan ya. Paling nggak jangan ngebohong dah gitu mah ya. Ngikutin kayak Nabi juga masih berat gitu mah ya. Paling nggak jangan campur ngebohong. Dua, arti terpercaya di para rasul terjaga zohir dan batin dari mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah, walaupun hanya pekerjaan makruh. Mereka dilindungi dari perbuatan maksiat yang zohir seperti zina, mabok, bohong. Dilindungi dulu dari perbuatan maksiat batin, hasud, takabur, riya. Malah perlindungan tersebut diberikan semenjak anak-anak. Pekerjaan Rasul berkisar antara wajib, sunnah. Kalaupun ada pekerjaan yang makruh, itu dimaksudkan memberi contoh dan memberi penerangan kepada umat, maka hukumnya tetap wajib kepada para Rasul. Jadi yang disebut Nabi itu terpercaya itu adalah Nabi itu perbuatannya mau zohir mau batin dijaga oleh Allah dari yang dilarang gitu ya. Disebut amanah teh begitu. Disebut jujur teh berarti begitu ya, tidak melakukan maksiat berarti gitu ya, tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan maksiat. Amanah teh kan begitu ya. Makanya gelarnya maksum, kanjeng Nabi mah ya, maksum. Kan ada 3 ya, maksum, mahfuz, matruk. Manusia itu 3 ya, maksum, mahfuz, matruk. Kalau maksum dijamin 100% nggak bakalan bikin dosa. Itu di dunia, sedunia hanya 1, kanjeng Nabi aja. Nabi-nabi lain kan enggak. Nabi Adam punya dosa, Nabi Ibrahim punya dosa, walaupun sekali-sekali dosanya mereka para nabi mah ya. Itu maksum hanya Nabi doang tuh ya, Nabi Muhammad doang. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Jangankan dosa yang udah, yang belum aja udah diampuni. Saking apanya? Saking Nabi mah dijamin gak bakalan bikin dosa gitu. Maksum namanya gelarnya itu ya. Ada mahfuz. Kalau mahfuz mah dijaga sama Allah, tapi kadang tetap masih tergelincir kepada perbuatan dosa. Itu mahfuz. Ya kayak kita dah begini ya, tetap aja masih suka ngelakuin maksiat gitu ya. Mahfuz dah begitu. Yang parah matruk. Nah kalau matruk mah udah ditinggalkan sama Allah, dibiarkan sama Allah, hidupnya terus berlinang, bergelut di dalam dosa dan maksiat. Itu mah udah sama Allah dicuekin, diantepin udah. Itu naudzubillah, itu kelompok yang terakhir itu mah. Matruk, orang-orang yang diantepin, dibiarkan sama Allah. Udah biarin dia mah terus terjerumus dalam dosa dan maksiat. Naudzubillah ya. Ya kita paling gak mahfuz dah gitu ya, mahfuz gitu. Ya, nah itu makanya disebut amanah tuh begitu ya, nggak pernah melakukan yang dilarang oleh agama. 3, kebalikan amanah adalah hianat, tidak jujur, melakukan yang dilarang oleh Allah, jelas. Maka menurut agama kita di dalam surat As-Sof ayat 3 Allah menjelaskan ada perintah kaitan dengan amanah. Allah berfirman, kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Surat As-Sof ayat 3-nya. Amat besar kebencian di sisi Allah kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat. Nah ini ciri orang tidak amanah begitu ya. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah sangat benci, sangat murka kepada orang yang omongannya tidak sesuai dengan kelakuan gitu. Jangan judi, dia yang judi gitu ya. Ini Allah benci banget tuh sama orang kayak begitu ya.
berjamaah, oh boro-boro berjamaah, sholat ge kagak misalnya gitu ya. Nah, ngomong doang pintar, tapi nggak bisa ngamalin. Makanya ya ada peribahasa ya, mau izotul hasanah mah gampang. Mau izotul hasanah mah gampang ya. Mau izotul hasanah itu apa? Ceramah lah gitu ya, pidato lah, mau izotul hasanah tuh gitu ya. Acara selanjutnya mau izotul hasanah yang akan disampaikan oleh Mas Siti. Ceramah ya, mau izotul hasanah ya. Mas Siti ke bisa ngasih mau izotul hasanah bisa. Semua orang bisa. Apalagi sekarang mah ya, penceramah udah banyak banget kan. Belum lama tuh yang artis cewek tuh siapa tuh ya? Sekarang udah mulai jadi ustazah tuh ya. Itu ada itu. Jangan disebutin, nggak boleh namanya, nggak boleh ya. Nanti kita jadi gibah ini ya. Iya maksudnya pengen jadi penceramah mah gitu ya. Itu artis itu kan ya. Kita tahu waktu main sinetron. Sekarang udah ya Allah ngisi majelis taklim ya. Artinya bukannya begitu jelek, bukan gitu maksudnya. Untuk menjadi penceramah yang suka ngasih mau'izatul hasanah nggak usah pesantren puluhan tahun, nggak usah. Kasih aja tag, nyari contoh di Google, di YouTube, terus diapalin, terus dilatih cara nunjuk tangannya gimana, cara ini bisa, gampang. Mau'izatul hasanah mah gampang. Mau apa ini diundangnya? Oh akekah, oh banyak di Google materi akekah, hadisnya, Qurannya, gampang apalin dah, sampai lancar. Udah tinggal mau'izatul hasanah, gampang banget itu mah. Semua tinggal paling mental yang harus ini mental ya. Kadang orang kan mental yang kurang, suka gemeteran, suka grogi, paling itu aja ya. Tapi itu kan gak sulit, mental bisa dilatih. Yang susah apa? Yang susah itu adalah uswatun hasanah. Nah, Ibu Hasanah mana? Oh itu ya, Ibu Nur ya. Mama Patah ya. Nur Hasanah kan namanya ya. Yang susah mah uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nyata di diri Kangjeng Nabi itu ada uswatun hasanah. Apa artinya uswatun hasanah? Contoh atau suri tauladan gitu ya. Suri tauladan yang baik gitu ya. Kalau mau izotul hasanah mah nasihat yang baik. Mau izoh itu nasihat ya, nasihat. Hasanah yang baik. Kalau uswatun contoh atau suri tauladan. Yang susah mah jadi uswatun hasanah. Jadi contoh yang baik. Makanya tadi tuh Allah benci orang yang jago ngomong, jago pidato, jago ceramah, tapi kelakuannya jauh dari yang dia omongin gitu ya. Allah benci itu sama orang kayak begitu. Makanya di bawah ada kalam Sayyidina Ali, dilalatul hal aula min dilalatil maqal. Memberi petunjuk dengan perilaku itu lebih efektif, lebih efisien, lebih bagus dibandingkan ngasih petunjuk dengan omongan. Kata Sayyidina Ali. Ibu nih sama anak, waduh, pakai kerudung nak, satu helai rambutmu terlihat, nanti di neraka kamu digantung. Wah gitu, kata kita sama anak kita ya. Yang rapat pakai kerudung, emaknya ke warung gak pakai kerudung. Kata anak kita apa? Pret gitu. Ngomong doang mak pakai kerudung, mak aja. Nah gitu. Itu gara-gara kita pintar ngomong ya. Mendingan gak usah ngomong kayak begitu, gak usah. Sopwa itu ya, 5 tahun sekarang tuh yang kecil, Dede Sopwa. Gak pernah disuruh berjamaah, gak pernah disuruh sholat, tapi karena ngelihat umi abinya asal azan ke masjid, dia ngikut sendiri sholat. Mau kena ambil sejadah, ambil sholat. Bocah 5 tahun bisa sholat kan gitu ya. Gara-gara apa? Karena dia ngelihat gitu ya. Coba kalau anak kecil kita suruh kayak anak ibu lah umur 5 tahun 6 tahun suruh sholat, berjamaah nah, sholat nah, sampai ngebusah anak kita nggak bakalan ya. Kalau kita nggak pernah nyontoin gitu. Tapi walaupun kita nggak pernah nyuruh, nggak pernah ngomong, tapi kita nyontoin mulu. Karena ada peribahasa ya, kalau kita ngomong yang nerimanya apa?
Kalau kita ngomong nih ya, nasehatin, ngomong, bicara, yang nerimanya apa? Kuping. Omongan makan kuping ya. Ada peribahasa ya, masuk kuping kanan. Kan begitu kalau omongan mah. Apalagi omongan-omongan model kita yang ikhlasnya jauh banget. Kecuali orang-orang yang udah orang-orang hebat, orang-orang ahli Allah, ahli ibadah, yang ngomongnya walaupun mulut tapi keluarnya dari hati. Beda itu makan dia. Kalau udah dari hati mah nanti yang nerimanya hati, kan begitu ya. Model kayak kita mah kan jauh ke kelas itu, jauh kita mah. Kita mau ngomong masih pakai emosi, masih pakai takabur, masih direkayasa omongan kita mah ya. Mulut aja kita mah mulut. Makanya yang nerimanya kuping aja kita mah. Tapi kalau kuping bahayanya tadi, masuk kuping kanan, keluar udah gitu aja. Nggak ada yang nyangkut, nggak ada yang membekas omongan kita mah, nggak ada. Itu kalau ngomong. Tapi kalau perilaku, tingkah laku kita nih, yang nerimanya apa? Yang nangkepnya apa? Kalau perilaku kita. Kalau omongan mah kan yang nangkepnya kuping ya. Nah kalau kita berperilaku, bertingkah laku, yang nangkepnya apa? Mata. Mata kan? Kelihatan sama matanya kan? Ada nggak peribahasa masuk mata kanan, keluar mata? Gak ada. Artinya apa? Rekaman telinga dengan rekaman mata lebih kuat rekaman mata gitu. Makanya kata Sayyidina Ali, udah banyak aja nyontohin biar anak ngeliat, biar masyarakat ngeliat, biar santri ngeliat, biar jamaah ngeliat. Jangan banyak ngomong yang cuman bisa didengar sama mereka. Karena kalau cuman telinga yang menerima suka ngeplos gitu telinga. Tapi kalau mata nggak ada cerita, terekam seumur hidup, terekam mata. Makanya dilalatul hal aula min dilalatil maqol. Anak gak usah suruh sholat, anak gak usah suruh ngaji, anak gak usah disuruh apain, gak usah dilarang-larang apa, gak usah. Mak bapaknya aja yang bener. Termasuk ketika kita berumah tangga, ini jaga banget suami istri ya. Ibu sama bapak ini dalam berumah tangga, jangan sekali-kali nyontoin sesuatu yang buruk di depan anak kita, karena itu pun akan terekam seumur hidup anak kita. Apa salah satunya? Berantem. Jangan sekali-kali berantem di depan anak. Aduh, jangankan main fisik, berantem omongan juga kalau bisa jangan. Di hadapan anak-anak kita jangan. Apalagi main fisik, suaminya ngegampar sama bini misalnya, nauzubillah. Bininya ngamuk ke dapur ngelempar piring, gelas, dilempar dari rak kan gitu ya. Anak ada di rumah, ngelihat dia kan ya, bapak gua sama gua berantem begitu, ngelihat dia ya, nyaksiin. Nanti begitu dia berumah tangga, persis kelakuannya kayak kita nanti. Begitu dia ada masalah nih sama istrinya, sama suaminya, dia inget tuh memori 30 tahun yang lalu, bahwa ketika ibu bapakku dulu berantem, bapakku nampar, ibuku ngelempar gelas dan piring. Itu bakal dilakuin sama anak kita. Nauzubillah. Atau ngebentak lah gitu ya, debat kenceng lah depan anak kita. Nanti anak ngikutin karena dia ngelihat langsung gitu ya. Kayaknya saya kalau sama Umi ini mau berantem misalnya ya, saya sama Umi mau berantem misalnya. Jadi jangan dikira saya sama Umi nggak berantem ya. Abi mah sama Umi ya sama aja lah kan itu ya. Namanya rumah tangga ya. Sama aja ya, kecuali lagi ngaji begini saya nggak pernah berantem lah masa. Kalau lagi berumah tangga sama aja ya. Enak banget kayaknya Umi sama Abi ya. Enggak, sama aja lah, berantem sama ya. Nah, kita janjian kalau mau berantem sama Umi sama Abi. Bocah di mana Mi? Di bawah, kita naik ke atas. Bocah di atas Mi, kita turun ke bawah. Oh di atas bawah ada bocah Mi, ya kita kemana dulu lah, naik mobil. Berantem di mobil. Pokoknya jangan sampai tahu gitu ya, jangan sampai tahu. Karena kalau nggak berantem juga nggak enak ya berumah tangga itu ya. Nggak enak lah. Nggak berantem itu nggak enak, harus ada berantem, karena berantem itu bumbu dalam rumah tangga gitu ya. Kan kalau udah berantem kan jadi peluk-pelukan lagi kan gitu ya. Kalau nggak berantem mah ya datar-datar aja rumah tangga kalau begitu mah ya. Biasa berantem tuh biasa ya. Yang penting apa? Jangan sampai ketahuan keluar sama orang lain, itu aja. Habisin dulu mah nangisnya mah. Ya jangan juga begitu ya Maya. Berantemnya mah kagak ketahuan.
tapi bekas merah dan air matanya dipamerin ke anak kita kan itu ya, dengan tujuan kita memelas supaya anak kita juga jangan itu ya. Nanti anak kita, kenapa mak merah begitu bintit, itu mah sama aja bohong ya. Berantemnya mah nggak ketahuan tapi bekasnya jangan itu juga. Pokoknya anak kita ya siapapun jangan pernah tahu tentang pertikaian kita gitu, karena itu akan menjadi contoh buruk terhadap anak kita. Jangan ya. Selesaikan aja sama kita. Ada apa ya? Ya waktunya berantem, waktunya ngomong debat, ya biasalah. Yang penting mah jangan bocor. Ada lagi berantemnya kagak ketahuan, udah berantemnya bikin status WA, sama aja. Ya lebih parah itu. Jangan. Dah, biarin, jangan. Ya, jadi amanah itu salah satunya begitu kata Sayyidina Ali, bahwa salah satunya ya mampu memberi contoh lah, memberi. Kan nanti di akhirat kita itu kan diminta pertanggungjawaban sama Allah ya. Anak kita sholat enggak, ngaji enggak, kan begitu ya. Kan kita diminta pertanggungjawaban tuh ya. Salah satunya kan nanti, makanya saya sering nyampein ya, tugas kita mah nyuruh, tugas kita mah ngajak, tugas kita mah ngingetin, kan gitu tuh. Dia mau ngikut, mau nurut, mau kagak itu urusan Allah, karena hidayah dan taufik milik Allah. Tugas kita mah beramal teh nyuruh, ngajak, kan gitu ya. Nah termasuk kepada anak kita kan, anak kita belum mau sholat, belum mau ngaji, belum mau nutup aurat, belum segala-gala kan gitu ya. Berarti kan tugas kita ngingetin, nasehatin. Nasihat yang terbaik itu bukan mau izatul hasanah, bukan diomongin mulu anak bu, enggak. Yang terbaik itu yang ini, yang kita selalu memperlihatkan tingkah laku yang baik kepada anak-anak. Gak pernah nyuruh sholat, tapi ibu bapaknya rajin sholat gitu ya. Nanti di akhirat anak kita mau gimana ke kita? Ketika ditanyakan di akhirat sama Allah, kamu kenapa gak mau sholat? Ibu bapak saya gak pernah nyuruh, misalnya kata anak kita kan gitu ya. Lah kita gampang banget ngejawabnya. Kamu punya mata gak nak waktu di dunia? Punya. Kamu ngelihat setiap azan bapak ke masjid sama ibu? Ya ngelihat. Lah itu kan contoh terbaik yang bapak contohkan kepada kamu. Emang kamunya aja kagak mau sholat, segala ngomong kagak pernah disuruh. Itu cara merintah bapak dan ibu tuh kan begitu ya. Dan itu yang dikatakan oleh Sayyidina Ali. Ya maksudnya bukan berarti gak boleh ngomong juga ya, ngomong tapi jangan terlalu banyak dah nyuruh mah ya. Lagian anak kita dinasihatin lama-lama jadi kesal. Nasihat mah 5 menit, 10 menit gitu. Ini ngenasihatin anak 2 jam. Bukannya denger dia malah bete kan itu ya. Udah mah lapar belum makan dinasihatin 2 jam kan itu diomel. Jangan. Makanya hati-hati banget ya, cari momennya yang enak nasihatin anak tuh ya. Umi kan kalau ngadu nih, Bi, si kakak begini, si abang begini tuh kalau ngadu kan gitu ya, atau santri, Bi gini. Saya tuh nggak pernah langsung bisa action gitu ya. Ya udah panggil, udah sini. Enggak, saya nggak bisa begitu. Kadang Umi greget, kok nggak ditegur sih Bi? Ya ntar dulu Mi, gitu kan. Kita harus cari timingnya, momennya, biar omongan kita tuh ngena gitu ya. Walaupun nggak banyak tapi celep gitu. Apalagi kalau ke anak gitu ya. Kadang diajak dulu naik mobil, naik motor, apa dia nih senengnya main ini misalnya kayak ini. Nah sambil makan, sambil ini dia udah kenyang, udah happy baru ngomongin kita tuh paling 10 menit, 15 menit, udah pulang. Dan itu saya yakin akan dia ingat selama-lamanya, walaupun sebentar, karena dia nerimanya dalam keadaan fresh, dalam keadaan enak gitu. Jangan baru pulang, bocah nih pulang jam 3 malam kan itu ya, main jam 3 malam ya, atau jam 4 baru pulang subuh. Masya Allah, mana ngantuk anak kita yang mana lapar. Waduh, di situ udah dimaki-maki ya, nggak ada yang masuk itu nasihat kayak begitu mah ya. Jadi boleh ngomongin tapi nggak usah banyak-banyak dan timingnya harus tepat gitu, biar omongan kita ini nggak cuma pegel mulut tapi membekas gitu ya. Nggak usah lama-lama juga. Gitu. Jadi bukan berarti nggak boleh ngomong selama ini, enggak, omongin tetap gitu ya. Gitu ya. Jadi termasuk orang amanah adalah orang yang omongannya sesuai dengan perilaku, omongan sesuai dengan perilakunya, itu disebut orang amanah gitu ya. Sampai di situ insyaallah nanti kita lanjutkan halaman 65. Wa dalilu ala zalika annahum law khanu bi fi'li muharramin. Mudah-mudahan manfaat. Amin ya Allah ya.